Saudara yang beribadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa hadirat Allah hadir di tempat ini, hadirat Allah pun boleh hadir di tengah kediaman Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk beribadah, untuk mencari Tuhan, menikmati indahnya hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan kami ada di tempat ini. Tidak dengan kurang satu apapun. Kami masih boleh beribadah sekalipun Tuhan kami beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi kedahsyatan dan kuasa Tuhan untuk melawat kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, di saat kami bersama-sama sepakat di tempat ini, di rumah kami masing-masing, sepakat mencari Tuhan, maka Yesus hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Kami siap beribadah, kami siap mendengar firman-Mu, kami mau tahu rencana kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan kami siap menaikkan puja dan sembah kami. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, takkan ragu ku berjalan, yes, Lord, di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya
bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam segala perkara, Kau pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu, Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan penuh iman, Bapakku percaya, ku percaya rancangan
Yesus ada di hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Selama Kau beserta, ku melihat ada mujizat. Amin. Setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku Percaya ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Yesus, ku menyembah, kami percaya ku percaya ada mujizat pasti terjadi. mujizat masih terjadi. Amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Percaya Ada mujizat setiap hari. berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus Tuhan. Ada mujizat. Percaya ada mujizat setiap hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Kami mau tanggalkan kekhawatiran kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi dengan hadirat Tuhan dengan sukacita. Kami mau bersorak memuliakan Tuhan sebab Tuhan hadir di sini dan siap memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari pelayan Tuhan yang ada di tempat ini yang hadir, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian, kita akan bersorak-sorai. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap dalam sukacita Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Mari kita di sini memuji Tuhan.
di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kemuliaan, tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati bersama. Semua yang ada di sini dan semua yang di rumah katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita semua umat perjanjian, umat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup, Dia sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup, Kepala sanggup, Dia sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. mari saudara kita berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Katakan, Bapaklah sanggup. Bapaklah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi katakan, Bapaklah sanggup. Bapaklah
Aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan percaya. Aku diberkati. Dengan imanmu katakan aku diberkati Tuhan. Aku dilimpahi Tuhan. Karena Allah sanggup, Yes Lord, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Haleluya. Katakan aku diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk umat kemenangan Tuhan. Haleluya. Kita semua umat yang diberkati dan dilimpahi Tuhan. Amin. Mari kita saat ini siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Kau buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakkan anugerah, takkan biarkan ku jalan sendiri. Percayaku
Tuhan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tetap tolong kami. Mungkin di hari-hari yang lalu kami tergoncang. Tapi kami tahu Tuhan, semakin kami dekat Tuhan, kami boleh mengenal jalan-jalan-Mu. Kami boleh beroleh kekuatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran pagi hari ini. Engkau yang Tuhan datang melalui setiap rumah-rumah yang jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Sedang melihat atau sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami semuanya. Dan biar firman-Mu sebenar kami dengar Tuhan. Merupakan jawaban buat kami, kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap terima yang terbaik. Mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Tepat 3 bulan lamanya kita ada beribadah. 90 hari lamanya kita tidak berkumpul. Namun saya percaya bahwa biarlah jiwa kita sehat-sehat saja. Roh kita makin kuat dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau tidak mau hari ini kita sedang di perhadapan sebuah zaman yang baru. Era yang baru. Dan jujur bahwa tidak semua orang siap. Baik dunia bisnis. Baik itu orang-orang yang bekerja. Bahkan gereja. Orang-orang percaya juga tidak siap mengenai perubahan-perubahan ini. Namun percaya bahwa Tuhan izinkan semua terjadi supaya Tuhan memurnikan gerejanya di akhir zaman ini. Bapak Ibu belum reda COVID-19 di negara kita ini. Dunia digoncangkan kembali ketika ada berita-berita di dunia lain, di Eropa, baik di Cina juga dilaporkan sebuah perkembangan pandemi baru. Yang konon lebih kuat lagi 10 kali lipat. Dan itu semua kabar-kabar yang sangat menakutkan kita semuanya. Namun saya percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dunia boleh bergoncang, tapi kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Nah, mari kita baca sama-sama dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 yang pertama, supaya kita mengerti zaman seperti apa kita hidup ini. 2 Timotius 3 yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulangi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam bahasa Yunani kata sukar ini kalepos. Saudara-saudara. Nah, saya ingin katakan bahwa mari kita jangan berharap, jangan bermimpi bahwa hari depan itu akan jauh lebih baik. Karena Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir setiap orang gereja Tuhan juga akan masuk dalam masa-masa yang sukar atau kalepos. Masa sukar ini diartikan atau kalepos diartikan sebagai masa yang sulit, masa yang ganas, masa yang penuh dengan kekerasan. Dan hari-hari kita lihat bahwa dunia sedang diambang peperangan. Itu tandanya bahwa kita bersyukur karena firman Tuhan dalam semua janjinya tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Itu membuat kita makin kuat, makin percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang dalam kuasanya Dia memegang kendali semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, Alkitab juga memberitahukan kita bahwa pada zamannya dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung, Tuhan itu melepaskan orang Israel dari cengkraman Firaun. Dan Tuhan bawa mereka ke padang gurun 40 tahun itu. Berkeliling-keliling dengan tangan yang kuat. Alkitab berkata bajunya pun tidak rusak. Dan tiba saatnya ketika zaman Yosua, mereka hendak masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, saya yakin bahwa situasinya hampir sama dengan kita hari-hari ini. Mereka tidak siap. Bertahun-tahun mereka hidup tinggal di padang gurun. Mereka merubah mentalitas mereka dari wilderness mentality kepada promised land mentality. Dari mentalitas padang gurun kepada mentalitas tanah perjanjian. Itu perubahan-perubahan. Dan jujur mereka juga agak siap. Seperti kita hari ini. Kebiasaan kita yang lama harus dirubah, ditinggalkan. Masuk sebuah era namanya era baru. New normal, kenormalan yang baru. Nah Bapak Ibu pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama
dari pengalaman bangsa Israel ini dituntut dengan tangan yang kuat melangkah dalam musim yang baru. Ada beberapa kebenaran yang saya catat di sini supaya kita juga tidak gagap untuk masuk dalam zaman yang baru dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama dalam Yosua 3 ayat yang pertama. Yosua 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya kebacakan buat Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia bersama semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka menuju ke sungai Yordan dan berkemah di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, sesudah lewat 3 hari, para pengatur pasukan berjalan melalui seluruh perkemahan. Mereka memerintahkan bangsa itu, demikian, jika engkau melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh imam-imam suku Lewi, maka engkau pun harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Akan tetapi di antaramu dan tabut itu harus terdapat jarak berukuran 2000 hasta. Jangan mendekatinya dengan maksud supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu ikuti. Perhatikan ini, sebab dahulu kamu belum pernah melewati jalan itu sebelumnya. Persis situasinya ketika mereka kemudian harus merubah mentalis mereka, gaya hidup mereka, kebiasaan mereka. Dari kebiasaan padang gurun kemudian kebiasaan tanah perjanjian. Kita telah nyaman dengan zona nyaman kita yang lalu. Dan kita diperhadapkan sebuah yang namanya new normal. Kenormalan yang baru. Dan jujur saya katakan ini tidak banyak orang yang siap. Termasuk gereja Tuhan pun tidak siap. Namun saya percaya bahwa Ibrani berkata bahwa janji Tuhan bukan hanya berkat. Janji Tuhan bukan hanya mujizat. Janji Tuhan bukan hanya hari depan yang penuh harapan. Tapi goncangan pun adalah janji Tuhan kita. Nah, mari kita sadari bahwa Tuhan kita memberikan juga goncangan-goncangan supaya apa? Supaya kita kembali pada jalan yang benar, yang lurus, dan hati kita tidak terikat dalam dunia ini. Berbahagialah orang yang telah meninggalkan dunia ini hatinya, kemudian hati ditaruh dalam kerajaan surga. Hari-hari seperti ini, orang boleh tergoncang, tapi orang-orang yang telah memindahkan hatinya ke rumah Tuhan di surga sana, saya percaya adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, ada beberapa kebenaran penting yang kita pelajari bagaimana orang Israel itu dituntun dengan tangan yang kuat. Di padang gurun kemudian pada masa Yosua mereka masuk dari tanah perjanjian. Ayat yang pertama bagian A. Saya akan bacakan kembali. Yosua 3 ayat yang pertama bagian A. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia bersama semua orang Israel berangkat dari Sitim. Perhatikan fase mereka pagi-pagi berangkat dari Sitim. Nah, ini sebuah hal yang penting Bapak Ibu. Mungkin frase sederhana tapi penting. Ada arti rohani yang penting yang saya catat di sini. Bagaimana sebuah pelajaran penting agar kita dapat berjalan dengan Tuhan dalam sebuah era yang baru. Yang pertama, tinggalkan kenangan lama, bahkan pengalaman rohanimu di masa yang lalu yang sudah melekat. Nah, banyak orang Kristen yang hari-hari ini selalu menceritakan pengalaman dengan Tuhan yang masa lalu. Saya dulu pernah ditolong Tuhan begini. Saya dulu di zaman lalu pernah diberkati Tuhan dengan cara begini. Saudara, ini waktunya tinggalkan masa lalu. Tinggalkan kenangan pengalaman rohanimu pada masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa kita dalam pengalaman rohani yang baru. Amin. Sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baru di masa yang baru ini. Sebab itu ada goncangan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah,
ketidaksiapan kita kadang-kadang membuat kita gak yakin untuk masuk dalam era baru dengan Tuhan. Sehingga kita mau di zaman yang lalu, zaman yang aman. Mereka enggan untuk melangkah dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hatinya dengan Tuhan hari-hari ini akan dibawa terus Tuhan melangkah dalam era yang baru. Ada masa depan yang baru. Amin. Ada pertolongan yang baru. Ada penyediaan Allah yang baru. Sebab itu jangan takut Bapak Ibu. Kemarin saya ikuti Zoom orang tua di sekolah anak saya. Guru-guru pun harus merubah pola pengajarannya. Yang dulu manual dengan kapur, dengan apa. Sekarang harus dengan digital, benar kan? Itu sebuah era baru yang kadang-kadang orang gak siap. Dalam hal rohani pun Bapak Ibu, saya beritahu begini. Anda harus siap dibawa Tuhan dalam era yang baru. Bukan pengalaman lamamu. Tapi hari ini buka kantung anggurmu yang baru. Amin. Setiap pagi Alkitab ngomong begini. Mulai Musa Tuhan perintahkan Musa untuk memberitahu kepada seluruh orang Israel. Pagi-pagi benar mengambil mana di padang gurun itu. Mana sehari cukup apa? Sehari. Namun di kisah itu ada orang yang mengambil cukup banyak sehingga busuk. Bapak Ibu mari hari ini buka kantong anggurmu yang baru. Supaya mana atau firman yang kita dapatkan tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi di saat seperti ini. Akan menuntun kita dalam jalan yang benar. Amin. Dikuatkan Tuhan terus. Sebab itu mari kita tidak goyah. Karena saya percaya kalau dulu Tuhan tuntun. Hari ini pun dalam era yang baru. Tuhan sanggup tuntun kita semuanya. Amin. Ada pujian lama yang berkata begini. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semuanya itu. Teguhkan, kuatkan imanmu supaya jiwamu makin sehat hari-hari ini. Karena apapun keadaannya, dunia akan bertambah jahat. Masa-masa sukar, kalepos terjadi. Sebab itu yang pertama, jangan pernah berharap dunia ini akan baik. Tapi tinggalkan masa lalumu, pengalaman rohanimu yang di masa yang lalu. Karena Tuhan sedang siapkan pengalaman-pengalaman yang baru dengan Dia. Amin. Ayo Bapak Ibu, kita menguatkan iman kita. Karena apa? Kalau orang sudah kehilangan imannya, pengharapannya, maka orang itu tinggal kenangan. Tapi mari kita hari ini belajar bahwa kalau Tuhan telah tuntun kita di masa lalu, hari ini pun Dia sanggup tuntun kita juga. Amin. Nah yang kedua, apa kebenaran kedua yang Tuhan berikan pada hari ini? Ayat 1 bagian B, Yosua 3 ayat yang pertama bagian B. Mereka menuju ke sungai Yordan dan berkemah di sana sebelum apa?
menyeberang. Saya ulangi, mereka menuju sungai Yordan. Mereka siapa? Orang-orang Israel dengan Yosua menuju ke sungai Yordan dan berkemah di sana sebelum menyeberang. Nah, hal penting, bahkan saya ngomong sangat penting, supaya Tuhan bisa berjalan dengan kita di era baru ini. Ingat ini, seberangi sungai Yordanmu. Setiap orang itu akan mengalami penyeberangan akan sungai Yordannya sendiri. Nah, sungai Yordan ini dalam arti rohaninya itu dalam terjemahan harafiah the river of death, sungai kematian. Nah, banyak orang yang enggan untuk menyeberang sungai ini. Karena ketika kita menyeberang sungai ini, itu artinya bahwa kita telah berjalan dengan Tuhan dan kita bersedia mematikan kedagingan kita ini. Mengikis yang daging ini. Bapak Ibu, ini penting loh. Kenapa hari-hari ini banyak orang yang tidak mau? Sama ketika banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, melihat mujizat yang Tuhan buat. Mereka terpesona karena apa? Tuhan sembuhkan yang buta. Mereka melihat itu. Tuhan tumpang tangan pada yang si kusta sembuh. Mereka lihat itu. Mereka berbondong-bondong ikut Tuhan. Bahkan mereka berbondong-bondong, Yesus 6 berkata, mereka makan roti yang Tuhan berikan. 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Namun kriteria orang ikut Tuhan, Tuhan ngomong sendiri dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Coba kita lihat, perhatikan. Matius 16 ayat yang ke-24, Bapak Ibu yang di rumah boleh baca, buka Alkitabmu, Matius 16 ayat yang ke-24. Apa kriterianya orang yang mau berjalan dengan Tuhan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bila kita hanya mau di kelompok-kelompok yang berbondong-bondong, kelompok heboh Bapak Ibu, itu artinya kita belum siap untuk di pengikut Tuhan yang sejati. Sebab itu jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar kebenaran bahwa ikut Tuhan pasti diberkati. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengejar karena ikut Tuhan pasti sukses. Banyak hari-hari ini jemaatnya gak siap, kenapa? Saya sebagai pribadi hamba Tuhan juga harus minta maaf. Kalau mungkin kita mengajarkan hari-hari ini banyak tentang berkat, tentang apapun juga. Tapi saya juga berdoa supaya rekan-rekan saya juga berdemikian. Karena hakikat orang percaya, inti Kristus adalah salib. Dan itu gak boleh digantikan oleh apapun juga. Banyak orang menggantikan mengajarkan tentang ikut Tuhan diberkati. Banyak orang mengajarkan bahwa ikut Tuhan harus sukses. Padahal inti daripada Kristus adalah Yesus naik dan mati di atas kayu salib. Itu yang menguatkan orang-orang percaya hari-hari ini. Ketika mereka sudah menyangkal dirinya, pikul salibnya. Dia sudah memberikan hidupnya buat Tuhan. Dunia boleh bergoncang. Tapi orang seperti itu imannya tidak tergoncang karena dia punya Tuhan yang luar biasa, harta yang luar biasa. Amin. Sebab itu mari jangan kita nih mengalihkan akan fokus kekristenan kita pada hal-hal yang lain. Seberangi sungai Yordanmu. Perhatikan benar begini. Masalah makan, minum, pakaian. Alkitab menjamin Bapamu tahu apa yang kau perlukan. Amin. Namun masalahnya apakah kita mau terus ikut Tuhan hari ini. Seberangi sungai Yordan kita semuanya. Karena fokus orang percaya adalah ketika dia harus memakukan kedagingan di atas salibnya. Hidup berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh untuk pagi hari ini belajar akan firman Tuhan dengan benar. Eranya sudah berbeda. Tahun 80-an kita dengar Prosperity Gospel, Injil Kemakmuran. Pada waktu saya lahir baru, saya pun terkesima dengan ajaran itu. Saya pun menyadari bahwa ikut Tuhan diberkati. Namun hari-hari ini ketika saya mulai meneliti firman Tuhan, Paulus berkata apa? Kamu dipanggil bukan hanya percaya tapi menderita bersama Yesus. Dia berkata, kalau aku hidup berbuah bagi Tuhan, mati keuntunganku. Kalau orang percaya sudah memakukan dagingnya di atas salibnya, pikul salibnya setiap hari, dunia ini mau berubah bagaimana juga. Orang itu percaya bahwa
Tuhannya, hartanya yang tak berubah. Satu-satunya dia miliki. Mari Bapak Ibu jangan dipengaruhi hari. Memang goncangan untuk memurnikan gereja Tuhan. Supaya Tuhan mau mengajak gerejanya berjalan kembali dalam jalan yang benar. Mari seberangi sungai Yordanmu, amin. Sangkal diri kita. Artinya apa sih sangkal diri itu? Kalau hari ini kita seringkali zaman pada waktu yang lalu suka ke mall. Kita suka belanja hal-hal yang menyukai mata kita. Mungkin tak terhitung lagi berapa rupiah yang kita belanjakan untuk sebuah tas. Tidak terhitung berapa rupiah yang kita belanjakan untuk sebuah, mungkin yang anak-anak suka berapa, apa itu bentuk game, apapun juga. Hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan mau itu kita sangkal semuanya. Supaya hati kita tidak terpikat dengan dunia ini. Tapi hati kita pindahkan dalam kerajaan surga sana. Di mana harta kita di sana, amin. Pencuri tidak mencurinya, karat tidak merusakkannya. Kenapa? Karena di mana harta kita berada, hati kita juga berada. Amin. Mari Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh pagi hari kembali berjalan yang benar. Jangan jadi orang yang berbondong-bondong karena lihat mujizatnya, lihat berkatnya. Tapi mari kita mau belajar ke Yesus, pikul salib kita dan ikut Tuhan setiap hari. Di mana Tuhan ada, kita juga ada. Amin. Ayo yang ketiga, yang terakhir. Yosua 3 dari ayat yang ketiga sampai yang keempat. Mereka memerintahkan bangsa itu demikian. Jika engkau melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh imam-imam suku Lewi, maka engkau pun harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Akan tetapi di antaramu dan tabut itu harus terdapat jarak berukuran 2000 hasta. Jangan mendekatinya dengan maksud supaya engkau mengetahui jalan mana yang harus kamu ikuti. Sebab dahulu kamu belum pernah melewati jalan itu sebelumnya. Nah, hal ketiga yang penting supaya kita dapat melangkah pasti dengan Tuhan di dalam era yang baru, pandang terus Yesus yang memimpin kita dan jangan teralihkan dengan hal lain yang dapat membuat kita jatuh. Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat yang kedua berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu ingat ini, ketika Petrus dipanggil Tuhan keluar dari perahu, Alkitab berkata dia bisa berjalan di atas air, bukan? Namun ketika Petrus memandang kanan kirinya, ombak yang memercik kakinya dan hembusan angin yang menerpa badannya. Ketika pandangan Petrus teralih pada hal-hal itu, Alkitab berkata bahwa Petrus hampir tenggelam. Itu artinya apa? Bahwa hari ini jangan sekali-kali kita memalingkan mata kita pada Tuhan yang memimpin kepada iman, dan iman kita dalam kesempurnaan. Kadang-kadang orang suka lebih mendengar kabar-kabar yang lain daripada firman Tuhan. Kadang-kadang orang lebih suka mendengar kata-kata para ahli, motivator yang memberikan tip bagaimana hari-hari kita bisa bertahan. Padahal ketika kita memalingkan mata kita kepada yang lain, bukan pada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mungkin bertahan dalam era yang baru ini. Pandang terus Yesus. Bagaimana tidak kalau nyawanya diberikan buat kita. Masakan masa hidup kita, kepentingan kita, keperluan kita di bumi ini Tuhan gak sediakan? Pasti sediakan. Karena masalah makan, minum, pakaian Bapa yang pelihara. Amin. Jangan sampai kita khawatir masalah makan saja kita sudah teriak-teriak. Kayak orang Israel di padang gurun. Gak ada makan teriak-teriak, gak ada minum teriak-teriak. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu,
Saya saksikan sendiri ketika dalam goncangan ini kami memperbarui hidup kami. Ada seorang anak yang ikut kami, anak pemuda yang tinggal di rumah kita. Kalau dulu sebelum goncangan kita tidak pernah doa bersama-sama ini. Doanya sendiri-sendiri kan kadang-kadang. Kalau sudah ngantuk kadang yang sudah satu masuk kamar, yang lain masuk kamar. Tapi di masa-masa seperti ini kami punya waktu banyak untuk kami berdoa bersama-sama keluarga. Anak-anak sudah mendoakan bangsa negara ini. Mulai belajar mendoakan kota Malang ini. Mulai belajar mendoakan jemaat-jemaat yang ada. Itu artinya era baru yang Tuhan pimpin kita. Mari kita arahkan mata kita pada Tuhan saja, amin. Satu kata profetik yang luar biasa dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9, ayat terakhir. Dalam Bilangan 14 ayat 9, kata profetik dari Yosua dan Kaleb. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, apa bedanya 10 orang dan 2 orang ini? Yang 10 orang mau ngomong begini, tidak mungkin Musa kami masuk ke tanah perjanjian itu. Memang ini tanah yang berlimpah madu, susu anggurnya. Bahkan mereka membawa setan dan buah pisang, buah anggur yang lebat. Namun mereka ngomong begini, kami nggak mungkin masuk karena ada orang raksasa di sana. Mereka lebih melihat badai yang besar daripada lihat Tuhannya. Mereka lebih melihat raksasa yang besar dibanding lihat Tuhannya. Mereka lebih lihat angin ribut daripada lihat Tuhannya. Hari-hari ini saya beritahu begini, kualitas iman orang percaya sedang diuji. Kalau engkau ikut Tuhan sudah berapa tahun lamanya, dalam goncangan seperti engkau goncang imanmu. Jangan-jangan selama ini engkau ikut Tuhan dengan konsep yang salah. Ikut Tuhan dengan konsep orang berbondong-bondong karena lihat tangannya, lihat berkatnya, lihat suksesnya. Tapi bukan lihat salibnya. Pagi hari ini mari Yosua dan Kaleb punya pandangan yang berbeda. Dia gak peduli bagaimana badai itu menerpa dia. Bagaimana angin ribut datang pada dia. Bagaimana raksasa besar akan melawan dia. Tapi yang mereka tahu adalah janji Tuhannya, ya dan amin. Haleluya pagi hari ini, amin. Mari, yang pertama tadi, jangan ingat lagi hal yang dahulu. Tinggalkan masalahmu, kenanganmu yang lama. Tinggalkan juga pengalaman rohanimu yang lama. Dan buka hatimu buat rema yang baru. Kantong anggur yang baru. Karena Tuhan buat pengalaman yang baru dengan kita. Di masa-masa yang baru ini. Yang kedua, seberangi sungai Yordanmu. Amin. Pikul salibmu, sangkal dirimu, itu hakikat Kristenan. Makanya saya juga hari ini agak sedih. Karena banyak orang yang tergoncang imannya. Amerika saja itu katakan 90% orang percaya. Tapi hanya 10% orang yang lahir baru Bapak Ibu. Yang 80% itu adalah orang-orang yang apa? Yang Kristen agamawi. Yang ke gereja karena mengharapkan mungkin mujizatnya, berkatnya berbondong-bondong. Lihat Tuhan yang spektakuler pekerjaannya. Mari pada hari ini kita bertobat. Inti Kristen bukan hanya itu. Tapi inti Kristen adalah salib. Mari kita ikuti jejak Tuhan. Amin. Karena percaya itu artinya mengikuti jejak Tuhan. Kalau Tuhan pikul salibnya Tuhan. Dan dia naik ke atas salib. Dan mati sana. Mari kita mau matikan daging kita, sangkal diri kita. Maka saya percaya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang telah memindahkan hatinya dalam kerajaan surga sana. Dunia ini mau bergoncang, dunia ini mau lenyap, dunia ini mau seperti apamu juga. Tapi dia tidak tergoncangkan. Karena hatinya bukan tinggal di sini, tapi hati di sana. Amin. Yang ketiga, pandang terus pada Tuhan, jangan alihkan hal-hal yang lain. Mari kita pandang, lihat Tuhan terus. Ketika ada badai, lihat janji Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan tolong kita, pasti Tuhan akan tolong kita juga. Amin. Saya bersyukur hari-hari kalau jemaat boleh mengalami semangat yang luar biasa. Jangan takut
kehabisan kota Bapak Ibu. Kalau Anda hidup benar pasti Tuhan akan jamin kota Anda. Amin. Saya sedih ketika kemarin ada laporan di guru sekolah minggu. Banyak orang tua yang mengeluhkan kota. Untuk sebuah kebenaran jangan khawatir kotamu habis. Jangan khawatir. Kalau engkau mau hidup benar, cari kerajaan Tuhan semuanya. Ditambahkan kepada engkau. Amin. Memang hari-hari ini memang berubah Bapak Ibu. Orang gak siap beli apa-apa, beli kota ya kan. Tapi saya percaya hari-hari kita punya orang-orang yang diperhitungkan dengan luar biasa. Mari saya undang tim musik ke depan. Sama-sama dengan pujian dengan saya. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Kita sekali bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan firman-Mu. Kami katakan amin atas firman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji, tak satu pun janji-Mu yang tidak genapi ya Tuhan. Semua tergenapi pada waktunya. Dan hari ini kami semakin yakin, iman percaya kami pada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang pegang segala sesuatunya, termasuk masa depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kuatkan iman jemaat-Mu pagi hari ini. Supaya setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh dihiburkan. Sebab Tuhan kami tahu, kami sedang mewarisi kerajaan yang tergoncangkan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa.
menerangkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus terus kerjakan dalam hati setiap umat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka dikuatkan di hari-hari terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk pelayan Tuhan yang hadir di tempat ini bisa menabur, memberikan amplop persembahan di kotak belakang yang sudah tersedia. Untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, Anda bisa menabur persembahan saudara, Bapak Ibu Saudara di rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara semua. Selamat menabur, selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Syafaat dan menerima berkat Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya juga undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syafaat dan kita akan terima berkat Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. apapun yang terjadi. Kami imani, kami percaya pujian ini menjadi kekuatan kami. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama saat ini bersatu hati, berdiri bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami tetap terus berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami minta kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, terang-Mu mengalir buat bangsa kami Tuhan. Membentengi bangsa kami Tuhan. Kami minta kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga bangsa ini Tuhan kembali bangkit. Untuk Tuhan terus
berjalan maju Tuhan, untuk menghadapi masa yang baru new normal ini Tuhan, dengan kekuatan daripadamu Tuhan, pertolongan daripadamu, perlindungan daripadamu Tuhan. Tuhan jagai Tuhan bangsa ini Tuhan, jagai seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini Tuhan, baik udara, darat dan lautan Tuhan. Tuhan memberikan keamanan, ketentraman buat bangsa ini, damai sejahtera-Mu ada buat bangsa ini Tuhan. Biar Engkau memberkati Tuhan seluruh Tuhan jajaran pemerintah, baik Bapak Jokowi sebagai presiden kami, dan juga Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, dan semua menteri jajaran Bapak Jokowi, semua yang bekerja di pusat Tuhan. Kami percaya Tuhan yang Tuhan sudah mengangkat, bahkan Tuhan yang sudah menetapkan pemimpin bangsa ini Tuhan. Engkau berikan hikmat dan roh takut Tuhan untuk terus bekerja buat bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya bangsa ini terus akan bangkit Tuhan dari segala aspek kehidupan Tuhan, baik kesehatan, dan semakin Tuhan pandemi COVID-19 ini segera dapat diatasi dan dapat berkurang dari segala orang yang positif, bahkan juga yang meninggal Tuhan. Kami minta kuasa-Mu mengalir buat bangsa ini, menjagai pemerintahan kami, biar pemerintahan kami dari pusat, bahkan di daerah-daerah, bahkan di sekeliling kami RT RW dapat bersinergi, bekerja sama untuk mengatasi Tuhan situasi yang baru new normal ini dengan baik, dan masyarakat Indonesia boleh mentaati segala protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh bangsa ini, yang sudah ditetapkan oleh WHO dunia Tuhan. Kami percaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami minta Tuhan kuasa-Mu terus mengalir, dan kami boleh bangkit dari segala Tuhan kepurukan ekonomi kami di bangsa ini Tuhan. Bangkit kembali dari bidang sosial, budaya, pariwisata boleh bangkit kembali Tuhan. Kami minta juga pendidikan di Indonesia juga boleh dibangkitkan kembali, dapat berikan solusi yang terbaik buat anak-anak kami untuk sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau nyata atas bangsa kami Tuhan. Kami minta kuasa-Mu terus Tuhan nyata, dan membuka pintu-pintu belas kasihan-Mu buat bangsa ini, membuka pintu-pintu gerbang pertobatan. Boleh bangsa ini mencari wajah-Mu Tuhan, boleh bangsa ini Tuhan meminta ampun kepadamu Tuhan dan segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kami minta pemulihan terjadi buat bangsa ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati setiap tim medis, aparat keamanan yang bertugas siang malam untuk menjaga bangsa ini, agar terus Tuhan kami melewati pandemi ini dengan segera Tuhan. Dan juga kota kami, kota Malang juga kami minta kuasa-Mu terjadi buat kota kami. Kami mendengar ada beberapa daerah yang diisolasi secara lokal. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan sehatkan kota ini, sehatkan udaranya, tanahnya, pemerintahannya, masyarakatnya semua Tuhan. Dan kami bersama-sama bangkit, bersama-sama Tuhan, kami bekerja bersama-sama Tuhan untuk saling taat atas otoritas kota ini Tuhan. Biarlah pandemi ini tidak semakin meluas bagi kota kami, kota Malang. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Kami boleh beribadah, kami boleh Tuhan bekerja, kami boleh Tuhan melakukan aktivitas kami apapun Tuhan dengan tidak takut oleh pandemi ini, tetapi kami terus mau mentaati protokol kesehatan yang ada. Kami percaya gereja-gereja Tuhan yang di Malang Tuhan satukan, supaya kami bersama-sama berdiri bagi kota ini, terus berdoa, berjaga-jaga bagi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-Mu GBK Heroes ke dalam tangan-Mu, di mana Engkau tempatkan di kota Malang ini bukan suatu kebetulan Tuhan, supaya kami Tuhan membawa kota ini di dalam tangan-Mu terus Tuhan, membawa Tuhan kerajaan Allah turun atas kota ini Tuhan, sehingga kuasa kerajaan Allah turun bagi kota kami. Kami mengalami pemulihan yang baru, kelimpahan yang baru, damai sejahtera-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu terus bekerja sama Tuhan untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah masa new normal ini. Kami menjadi kesaksian hidup. Gereja-gereja Tuhan bersatu hati di kota Malang ini untuk menjadi garam dan terang-Mu Tuhan bagi kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apapun yang diperlukan, kebutuhan apapun yang kami perlukan buat juga gereja-Mu di sini, di pusat maupun di cabang kepanjang Tuhan,
Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami jemaat-Mu semakin hari semakin mengandalkan Engkau di masa-masa perubahan yang baru, kehidupan yang baru, masa yang baru. Kami mau menerima kantung anggur yang baru dan menerima pengalaman yang baru dengan-Mu Tuhan. Kami mengalami Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Kami mengalami kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini seru kami. Kami percaya orang-orang yang berlindung di dalam-Mu Tuhan, Engkau yang meluputkan dari segala sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita bersama-sama. Pandang wajah Tuhan-Mu. Kiranya berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan turun atas keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Karena Tuhan menyerahkan wajahnya pada Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada Engkau dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sebab itu ada berkat atas rumah tangga, atas suami, atas istri, anak-anak, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah bakul adonanmu, diberikan pekerjaan tanganmu, diberikan kesehatanmu, bahkan keluar masuk menjaga Tuhan. Dan sekarang terimalah kasih sayang damai Tuhan kita Yesus Kristus melampaui segala akal, sehingga memelihara hatimu dalam masa-masa sukar ini, sehingga engkau mampu bersyukur karena melihat pengharapan yang dalam Tuhan sungguh ada. Dan biarlah penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa pada IWP nanti hari Selasa. Tuhan berkati.